2019-1096. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan mengenai inovasi teknologi pembelajaran berbasis komputer atau Computer for Learning. Dalam kegiatan pembelajaran, salah satu bahan ajar yang sangat cocok dengan karakteristik peserta didik yaitu dengan menggunakan komputer, gawai, atau internet. Peserta didik dapat menemukan berbagai informasi atau pesan secara menyenangkan dan bersifat individu. CAI menyediakan berbagai metode pembelajaran dalam bentuk tutorial, drill and practice, simulasi, problem solving, basic data, hingga game. Beberapa aspek yang perlu diperhatikan dalam program CAI yaitu adanya umpan balik, interaksi antara peserta didik dengan program, pendahuluan, tujuan yang jelas, contoh dalam bentuk simulasi, petunjuk yang jelas, dan tugas-tugas. Ada 5 tipe CAI yang sering digunakan dalam kegiatan pembelajaran. Yang pertama ada drill and practice, latihan dan praktik. Tipe drill and practice di sini menyajikan materi pelajaran untuk dipelajari secara berulang. Program ini tuh cocok dipergunakan ketika pendidik menyajikan latihan soal disertai umpan balik. Fungsi komputer pada drill and practice di sini dapat menyimpan jawaban yang salah dan juga dapat melaporkan nilai. Yang kedua ada tutorial. Tipe ini menyajikan materi yang telah diajarkan atau menyajikan materi baru yang akan dipelajari. Program ini memberikan kesempatan menambahkan materi pelajaran yang belum maupun yang telah dipelajari sesuai dengan kurikulum yang ada. Yang ketiga ada simulation atau simulasi. Tipe simulasi ini memberikan kesempatan menguji kemampuan peserta didik menggunakan aplikasi nyata dengan menciptakan situasi yang mengikut sertakan peserta didik untuk bertindak pada situasi tersebut. Simulasi di sini dipergunakan untuk mengajar pengetahuan prosedural seperti belajar cara untuk menerbangkan pesawat, kemudian juga contohnya juga mengemudikan mobil. Yang keempat ada problem solving atau pemecahan masalah. Tipe ini menyajikan masalah-masalah untuk peserta didik, kemudian meminta peserta didik menyelesaikan permasalahan tersebut sesuai dengan kemampuan mereka. Kemudian program ini juga memberikan aplikasi dasar strategi pemecahan masalah, analisis akhir, dan mencari ruang permasalahan. Program ini akan membantu peserta didik untuk menciptakan dan mengembangkan strategi pemecahan masalah mereka. Dan yang kelima ada instructional atau educational games. Tipe ini menciptakan kemampuan pada lingkungan permainan. Permainan diberikan sebagai alat untuk memotivasi dan membuat peserta didik untuk melakukan prosedur permainan secara teliti untuk mengembangkan kemampuan mereka. Kemudian penjelasan selanjutnya mengenai konsep integrated learning. Pembelajaran terpadu atau dalam bahasa Inggris yang disebut dengan integrated learning digagas oleh John Dewey. Pembelajaran terpadu di sini merupakan pendekatan pembelajaran yang melibatkan beberapa mata pelajaran untuk memberikan pengalaman yang bermakna pada peserta didik. Dikatakan bermakna sebab dalam pembelajaran terpadu peserta didik akan memahami konsep-konsep yang mereka pelajari melalui pengalaman langsung dan menghubungkannya dengan konsep lain yang sudah mereka pahami. Implementasi integrated learning dalam pembelajaran sesungguhnya itu tidak harus diselenggarakan oleh lembaga pendidikan Islam, akan tetapi juga pada lembaga pendidikan secara umum. Proses pembelajaran terpadu di jenjang SMP atau MTS itu meliputi 3 jenis keterpaduan. Yang pertama ada keterpaduan pola asuh. Pola ini meliputi 3 peran. Yang pertama ada peran orang tua. Kepribadian orang tua, sikap dan cara hidup mereka merupakan unsur-unsur pendidikan tak langsung dengan sendirinya akan masuk ke dalam kepribadian anak yang sedang tumbuh. Tumbuh kembang anak secara kejiwaan atau mental intelektual dan mental emosional yaitu EQ, SQ itu amat dipengaruhi oleh sikap, cara dan kepribadian orang tua dalam mendidik anaknya. Yang kedua ada peran sekolah. Situasi atau iklim sekolah itu sangat penting untuk membentuk karakter peserta didik. Budaya Islami di sekolah itu mempunyai peran sangat penting dalam membentuk watak peserta didik, di mana sekolah Islami itu bisa membentuk sikap dan mental anak yang Islami pula. Yang ketiga ada peran masyarakat. Pendidikan di masyarakat adalah bagaimana proses pergaulan hidup seseorang anak dengan anggota masyarakat lainnya yang mampu memberikan proses pembelajaran. Jadi masyarakat di sini memiliki fungsi sebagai wadah untuk saling merujuk dan merasa
setiap perbuatan dan tindakan sikap individu dan keluarga untuk dijadikan suatu patokan yang bersifat umum. Yang kedua, ada keterpaduan materi. Dalam proses pelaksanaan pendidikan diperlukan adanya seperangkat rencana dan pengaturan isi dan bahan pelajaran serta metode yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan proses pembelajaran, sehingga pembelajaran tersebut dapat berjalan sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Di dalam dunia pendidikan, hal tersebut itu dinamakan kurikulum. Kurikulum disusun dengan mempertimbangkan teknologi dan seni. Dapat menggunakan kurikulum tambahan muatan lokal yang berbasis Islam sehingga mempunyai kekhasan. Dan yang ketiga, ada keterpaduan ranah. Pendidikan mengacu pada sebuah proses pembentukan atau pengarahan yang mencakup pada aspek pengetahuan, skill, sikap, mental, atau kepribadian serta moral dan etika. Karena hal ini bersentuhan langsung dengan aspek pengembangan sikap, moral, dan kepribadian, maka pembelajaran di sekolah syarat dengan nilai, sebagaimana sifat pendidikan nilai mempunyai muatan yang bersifat kognitif, afektif, dan psikomotorik. Kemudian kelebihan pembelajaran terpadu. Yang pertama, mendorong pendidik untuk mengembangkan kreativitas. Jadi penerapan pembelajaran terpadu di sini mendorong pendidik untuk mengembangkan kreativitas, sehingga pendidik tersebut dituntut untuk memiliki wawasan, kemudian pemahaman, dan kreativitas yang tinggi. Karena dengan adanya tuntutan dalam memahami keterkaitan antara satu pokok bahasan dengan bahasa lain dari berbagai mata pelajaran. Yang kedua, memberikan peluang bagi pendidik untuk mengembangkan situasi pembelajaran yang utuh, menyeluruh, dinamis, dan bermakna. Dalam menerapkan pembelajaran terpadu di sini, pendidik itu diberikan peluang dalam mengembangkan situasi pembelajaran yang utuh, menyeluruh, dinamis, dan bermakna sesuai dengan keinginan dan kemampuan pendidik, disesuaikan dengan kebutuhan dan kesiapan peserta didik. Pembelajaran terpadu di sini memberikan peluang untuk mengembangkan ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan pokok bahasan yang disampaikan. Kelebihan yang ketiga adalah mempermudah dan memotivasi peserta didik. Jadi penerapan pembelajaran terpadu akan mempermudah dan memotivasi peserta didik untuk mengenal, menerima, menyerap, dan memahami keterkaitan atau hubungan antara konsep, pengetahuan, nilai, atau tindakan yang terdapat dalam beberapa pokok bahasan atau bidang studi. Kelebihan yang keempat, menghemat waktu, tenaga, sarana, dan biaya pembelajaran. Penerapan pembelajaran terpadu akan menghemat waktu, tenaga, sarana, dan biaya pembelajaran. Di samping menyederhanakan langkah-langkah pembelajaran, hal ini dapat terjadi karena proses perpaduan atau penyatuan sejumlah unsur tujuan, materi, maupun langkah-langkah pembelajaran yang dipandang memiliki keterkaitan. Setelah membahas kelebihan, kemudian kita membahas kelemahan dari pembelajaran terpadu. Yang pertama yaitu kompetensi dasar yang harus dicapai oleh peserta didik dalam kurikulum masih terpisah-pisah ke dalam mata pelajaran yang sudah ada. Hal ini tentunya akan menyulitkan pendidik dalam mengembangkan program pembelajaran terpadu. Di samping itu, tidak semua kompetensi dasar dapat dipadukan. Kekurangan yang kedua, dalam penerapan pembelajaran terpadu ini dibutuhkan sarana dan prasarana belajar yang memadai untuk tercapainya kompetensi dasar yang optimal. Jika tidak, maka proses pembelajaran terpadu tidak akan berjalan dengan baik dan tentu akan berdampak pada hasil belajar yang dicapai oleh peserta didik. Kelemahan yang ketiga adalah tidak semua pendidik memahami konsep pembelajaran terpadu ini secara utuh. Bahkan ada kecenderungan menjadi kendala utama dalam pelaksanaannya, yaitu sifat konservatif pendidik, dalam arti bahwa pada umumnya pendidik itu merasa senang dengan proses pembelajaran yang biasa dilakukannya, yaitu pembelajaran konvensional. Kemudian pembahasan selanjutnya mengenai analisis bahan ajar berbasis komputer. Pemanfaatan komputer untuk belajar diawali penggunaan teaching mesin pada penerapan pembelajaran yang berprogram di era tahun 1950 sampai 1960-an. Jadi pengertian komputer pembelajaran terbagi menjadi 3, yaitu ada Computer Assisted Learning atau CAL, ada Computer Based Training atau CBT, dan Computer Assisted Instruction atau CAI.
Dalam konteks pengembangan, istilah pembelajaran berbasis komputer itu lebih tepat dikaitkan dengan pengertian CAI atau Computer Assisted Instruction yang tadi sudah jelaskan. Pembelajaran di sini pembelajaran berbasis komputer adalah penggunaan suatu komputer dalam membantu menyajikan materi pembelajaran kepada peserta didik, kemudian memantau kemajuan belajarnya atau memilih bahan pembelajaran tambahan yang sesuai dengan kebutuhan belajar peserta didik secara individual. Proses produksi pembelajaran berbasis komputer dapat dilakukan dengan berbagai program aplikasi seperti Microsoft PowerPoint, Macromedia Flash, kemudian Adobe Premiere, Macromedia Dreamweaver, terus Microsoft Frontpage, PHP, JavaScript, dan sebagainya. Selain memerlukan fitur program aplikasi komputer, proses produksi juga memerlukan berbagai macam peralatan atau hardware seperti kamera foto, kamera video, scanner, CD atau DVD, writer, dan sebagainya. Pemilihan program dan peralatan tersebut didasarkan pada tingkat kebutuhan dan keahlian pengembangan program. Dalam hal pembelajaran berbasis komputer ini, pendidik sebagai pengembang program, pengemasan produk, pembelajaran berbasis komputer juga banyak macamnya, mulai dari CD interaktif, video pembelajaran, web interaktif, web pembelajaran, web blog, pembelajaran, game, dan lain sebagainya. Semua itu memerlukan komputer sebagai media dasar dalam menayangkan dan menyampaikan informasi yang terkandung di dalamnya. Baik, sekian penjelasan mengenai inovasi teknologi pembelajaran berbasis komputer atau computer for learning dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.